Wanita disebut sebagai penghuni neraka yang paling banyak. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku diperlihatkan surga. Aku melihat kebanyakan penghuninya adalah kaum fakir. Lalu aku diperlihatkan neraka. Aku melihat kebanyakan penghuninya adalah para wanita." Sebagai wanita tentunya kita tidak ingin menjadi salah satu dari wanita penghuni neraka yang disebutkan Rasulullah. Melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya menjadi salah satu syarat mutlak agar terhindar dari siksa neraka. Selain Rasulullah, yang sosoknya tidak perlu diragukan lagi sebagai sosok yang inspiratif dan teladan yang baik untuk dicontoh, banyak pula sahabat-sahabat Nabi yang hidupnya dapat dijadikan cerminan diri. Di antara mereka ada 4 wanita yang dapat kita jadikan inspirasi dan teladan. Tak tanggung-tanggung, mereka bahkan telah dijamin masuk surga oleh Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengabarkan, sebaik-baik wanita surga adalah Khadijah binti Khuwailid, Fatimah binti Muhammad, Maryam binti Imran, dan Asiyah binti Muzahim istri Fir'aun. Khadijah binti Khuwailid. Siapa yang tak kenal dengan sosok bernama Khadijah? Di antara keutamaan Khadijah adalah ia merupakan istri pertama sekaligus ibu dari anak-anak Rasulullah. Selain itu, Rasulullah pun tidak pernah menikah dengan wanita lain selama Khadijah masih hidup. Khadijah merupakan sosok wanita pertama yang beriman kepada Allah. Di masa jahiliyah, ia dikenal dengan julukan At-Tahirah atau wanita suci. Tingkah lakunya terjaga dari kebiasaan buruk masyarakat jahiliyah, memiliki sifat pemurah dan peduli pada kaum duafa. Dalam beberapa ayat Al-Quran, disebutkan bahwa Khadijah merupakan sosok wanita yang rela mengorbankan harta, jiwa, dan raganya demi tegaknya agama Allah. Ia juga ternyata sosok wanita yang sangat taat pada suaminya. Sosoknya yang sangat istimewa bagi Rasulullah bahkan dapat membuat Aisyah cemburu meskipun ia belum pernah menemui Khadijah. Aisyah berkata, "Aku tidak pernah cemburu kepada seorang wanita seperti kecemburuanku kepada Khadijah, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat sering menyebut-nyebutnya." Keistimewaan lain dari Khadijah adalah ia pernah mendapat salam dari Allah dan malaikat Jibril yang disampaikan melalui Rasulullah. Abu Hurairah mengatakan bahwa Jibril datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seraya berkata, "Wahai Rasulullah, Khadijah sedang berjalan kemari. Ia membawa wadah yang berisi kuah, makanan atau minuman. Jika ia sampai kepadamu, maka katakanlah bahwa Tuhannya dan aku menyampaikan salam kepadanya. Dan sampaikan kabar gembira kepadanya bahwa ia mendapat sebuah rumah di dalam surga yang terbuat dari bambu tanpa berisik dan tidak melelahkan." Fatimah binti Muhammad. Fatimah merupakan putri kesayangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dikenal sebagai anak yang taat kepada orang tuanya. Usamah berkata, Nabi pernah ditanya, "Siapa yang paling engkau sayangi?" Beliau menjawab, "Fatimah." Fatimah merupakan seorang wanita muslim yang sangat sabar, cerdas, kuat imannya, serta taat kepada suaminya. Dengan segala keutamaannya, pantaslah jika ia yang kelak menjadi pemimpin para wanita di surga. Dari Huzairah berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Satu malaikat turun dan menyampaikan berita gembira kepadaku bahwa Fatimah adalah pemimpin para wanita surga." Maryam binti Imran. Maryam binti Imran merupakan ibu dari Nabi Isa alaihissalam. Ia adalah sosok wanita yang begitu mulia. Wanita solihah yang selalu menjaga harga dirinya dan senantiasa mengisi hari-harinya dengan beribadah kepada Allah.
Karena kemuliaan Maryam, Allah pun menganugerahkan seorang putra di kandungannya saat ia masih gadis. Secara logika, hamil tanpa adanya seorang suami atau ayah memang tidak masuk akal. Namun tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Dan ingatlah, Maryam binti Imran yang memelihara kehormatannya. Maka kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari ruh ciptaan kami, dan dia membenarkan kalimat Rabb-Nya dan kitab-kitabnya. Dan dia adalah termasuk orang-orang yang taat. Meskipun terkejut dengan berita kehamilannya, Maryam menerimanya dengan lapang dada. Ia tetap taat dan percaya kepada Allah. Keimanannya pun tidak berkurang sedikit pun. Ketika hamil, Maryam merasa kesulitan. Tidak tahu apa yang harus dikatakan pada orang-orang. Karena orang-orang pasti tidak akan percaya ceritanya, padahal ia bercerita dengan jujur. Karena itulah, ia memilih untuk mengasingkan diri. Tentang kehamilan Maryam disebutkan dalam ayat, maka Maryam mengandungnya, lalu ia menyisihkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh. Asiyah binti Muzahim istri Firaun. Meskipun Asiyah merupakan istri dari Firaun, namun ia dijamin masuk surga oleh Allah. Pada awalnya, Asiyah menolak untuk dijadikan istri oleh Firaun. Namun penolakan itu berakhir dengan penyeretan kedua orang tuanya dan penyiksaan yang bertubi-tubi. Hingga akhirnya Asiyah mengiyakan lamaran Firaun. Parasnya yang menawan membuat Firaun begitu mencintai Asiyah. Namun Asiyah berdoa kepada Allah supaya ia dapat dijauhkan dari Firaun dan kaumnya yang zalim. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah juga membuat perumpamaan bagi orang-orang yang beriman, yaitu istri Firaun, ketika dia berkata, "Ya Tuhanku, bangunkanlah untukku di sisimu sebuah rumah dalam surga. Selamatkanlah aku dari Firaun dan perbuatannya, serta selamatkanlah aku dari kaum yang zalim." Saat Firaun mengancam akan menyiksa dan membunuhnya jika ia tetap tidak mau menyembah Firaun, Asiyah tetap teguh pada pendiriannya untuk menyembah Allah. Asiyah tetap yakin bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang patut ia sembah dan tak ada yang lain selainnya. Hingga akhirnya Asiyah gugur sebagai seorang syuhada yang mempertahankan iman dan ia termasuk wanita yang dijamin masuk surga. Itulah dia sedikit kisah dari para wanita mulia. Semoga kisah mereka dapat menjadi inspirasi dan motivasi bagi diri kita agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi serta layak bersanding dengan mereka kelak di surganya. Amin ya rabbal alamin.